Halo, selamat menikmati hari Minggu. Ada satu kutipan dari Theodore Roosevelt yang kayaknya pas banget nih buat jadi teman merenung di akhir pekan. Katanya, comparison is the thief of joy. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Betul, dan perasaan ini sering banget ya munculnya tanpa diundang kan? Mungkin pas kita lagi santai, iseng buka media sosial, terus lihat postingan teman. Pencapaian baru, liburan, momen keluarga. Iya, dan tiba-tiba rasa tenang kita itu kayak sedikit terusik gitu. Muncul bisikan-bisikan kecil yang seolah bilang kalau hidup ini ada deadline-nya dan kita mungkin agak terlambat. Dan bisikan itu dampaknya nyata sekali. Nah, dalam obrolan kita kali ini, kita sama sekali nggak akan menghakimi perasaan itu. Justru sebaliknya, kita mau ajak Anda untuk duduk bareng dengan tenang dan mengupas tuntas fenomena ini yang di dunia psikologi itu disebut social timeline pressure. Tujuannya apa nih? Simple aja, kita mau cari cara-cara yang lembut dan praktis supaya kita bisa berdamai dengan lini masa kita sendiri. Apalagi di tengah dunia digital yang serba cepat ini. Oke, jadi anggap aja ini sesi buat nekan tombol pause sejenak ya dari semua kebisingan di luar sana. Yuk kita kupas bareng temuan psikologi ini, baik riset global maupun data dari Indonesia, supaya kita bisa lebih berbelas kasih sama diri sendiri. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Konsep social timeline pressure ini kan sebenarnya bukan hal baru. Betul, dari dulu sudah ada. Iya kan? Mungkin kita sering dengar ekspektasi dari lingkungan. Lulus kuliah, umur 22, dapat kerja bagus sebelum 25. Menikah sebelum 30, punya anak dan seterusnya. Nah, persis. Tapi yang bikin beda sekarang itu skalanya. Maksudnya skala. Media sosial itu bikin tetangga kita jadi seluruh dunia. Dan lini masa mereka terpampang jelas 24/7 di genggaman kita. Dan ini membawa kita pada satu teori klasik dari psikolog Leon Festinger tahun 1954. Namanya teori perbandingan sosial. Jadi kata Festinger, udah jadi sifat alami manusia gitu buat evaluasi diri sendiri. Kemampuan kita, opini kita, pencapaian kita. Betul, dengan cara membandingkannya dengan orang lain. Nah, ada dua jalur utama perbandingan ini. Yang pertama, dan yang paling sering kita lakukan di media sosial, itu namanya upward social comparison. Perbandingan ke atas. Tepat. Wah, contohnya gampang banget ditemui nih. Misal Anda lagi pusing sama kerjaan, terus buka Instagram, lihat teman seangkatan baru diangkat jadi manajer. Langsung terasa ya. Langsung. Atau kita lagi nabung mati-matian, terus lihat kenalan posting foto kunci rumah baru mereka. Seketika muncul perasaan, kok gue gini-gini aja ya? Nah, itu dia kan? Tepat sekali. Itulah perbandingan ke atas. Kita membandingkan diri dengan orang yang kita anggap posisinya lebih baik. Secara teori sih, ini bisa jadi motivasi. Tapi riset modern menunjukkan kalau di konteks media sosial, efeknya lebih sering sebaliknya. Kenapa begitu? Karena yang kita bandingkan itu bukan realita utuh, melainkan highlight reel, kumpulan momen terbaik yang sudah dikurasi dengan sangat hati-hati. Makanya kita jadi lebih sering merasa minder dan cemas, bukan termotivasi. Tunggu dulu, ini menarik. Tapi bukannya melihat orang sukses itu ada gunanya juga ya? Maksud saya, kalau kita nggak pernah lihat contoh yang lebih baik, jangan-jangan kita jadi nggak punya standar buat maju. Di mana sih batasnya? Pertanyaan bagus sekali. Batasnya ada di niatnya. Motivasi yang sehat itu datang dari inspirasi. Kita lihat pencapaian orang lain dan bilang, wow, ternyata hal itu mungkin ya. Apa yang bisa aku pelajari dari perjalanannya? Oh, jadi fokusnya ke proses belajar. Betul. Sementara perbandingan yang merusak itu fokusnya pada hasil akhir dan status. Kalimatnya jadi, dia udah di sana, kenapa aku masih di sini? Fokusnya ke kekurangan diri sendiri. Nah, jalur kedua dari teori Festinger itu kebalikannya, downward social comparison. Perbandingan ke bawah. Ini mungkin yang terjadi pas kita baca berita tentang orang yang misalnya kena musibah, kehilangan pekerjaan, terus kita refleks mikir, syukurlah paling tidak aku masih punya penghasilan. nah itu dia. Kita membandingkan diri dengan orang yang situasinya kita anggap kurang beruntung, dan itu bikin kita lebih bersyukur. Betul. Secara psikologis ini bisa meningkatkan kepuasan hidup. Masalahnya, algoritma media sosial itu nggak dirancang buat nunjukin itu. Oh iya juga ya. Platform kayak TikTok atau Instagram, sesuai riset dari UMM dan UIN Raden Intan Lampung yang Anda temukan,
itu hampir secara eksklusif nyajiin konten untuk perbandingan ke atas. Jadi makin sering kita scrolling, makin sering kita terpapar etalase hidup orang. Dan hasilnya jelas, kepuasan hidup turun, emosi negatif naik. Nah, soal etalase ini nih, saya jadi penasaran. Rasanya kita semua sadar kok, kalau yang kita lihat itu bukan cerita lengkap. Kita tahu itu cuma bagian terbaiknya. Tapi kenapa ya rasanya tetap nusuk gitu? Apa otak kita sebegitu mudahnya tertipu? Pertanyaan itu tepat sekali sasaran. Inilah paradoksnya. Secara rasional kita tahu, tapi secara emosional otak kita meresponsnya beda. Sebuah meta-analisis besar di jurnal PMC menemukan pola yang sangat menarik. Paparan konstan terhadap gambar-gambar ideal tubuh, sempurna, liburan mewah, karir cemerlang, itu secara perlahan tapi pasti mengikis harga diri kita yang dikurasi, mana yang sesungguhnya. Setiap kali lihat postingan itu, ada sinyal kecil yang terkirim. Kamu nggak cukup baik, kamu tertinggal. Dan inilah yang memicu FOMO, fear of missing out. Persis, rasa takut ketinggalan kereta. Takut salah jalan, takut nggak secepat yang lain. Dan kalau perasaan ini kita bawa ke konteks Indonesia, khususnya Gen Z, tekanannya jadi berlapis-lapis ya. Benar, kita sedang menghadapi apa yang disebut para peneliti sebagai badai sempurna. Badai sempurna maksudnya? Di satu sisi, kita punya realita ekonomi. Data BPS tahun 2024 menunjukkan tingkat pengangguran usia muda kita kan cukup tinggi, sekitar 16,42%. Cari kerjaan stabil itu nggak mudah. Tepat. Di sisi lain, media sosial membombardir kita dengan glorifikasi hustle culture, terekspektasi digital dengan realita yang dihadapi. Jadi, tekanan ini bukan cuma perasaan, ini sangat nyata dan terukur. Jadi kalau Anda merasa tertekan, itu sangat valid. Oke, itu gambaran masalahnya dan rasanya nyata banget ya buat banyak dari kita. Pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu musuhnya, apa senjata kita? Apa yang bisa kita lakukan, mungkin mulai malam ini juga, untuk merebut kembali rasa damai kita? Senjatanya ada, dan kabar baiknya, senjata itu ada di dalam diri kita sendiri. Kuncinya adalah menggeser fokus. Dari melihat keluar, jadi melihat ke dalam. Tepat. Dari yang tadinya terus-menerus lihat rumput tetangga, sekarang kita pelan-pelan arahkan pandangan ke dalam. Berdasarkan riset-riset yang ada 3 strategi utama yang sangat praktis. Yang pertama, dan mungkin paling fundamental, adalah mengganti kritik diri dengan welas asih pada diri sendiri. Self-compassion. Betul, self-compassion. Kedengarannya bagus, tapi praktiknya seperti apa ya? Seringkali, suara paling kejam itu kan justru datang dari kepala kita sendiri. Anda benar sekali. Suara kritik internal itu seringkali sudah jadi refleks. Dr. Christine Neff, seorang ahli di bidang ini, menyederhanakannya jadi satu pertanyaan inti. Apa yang akan kamu katakan pada seorang teman baik yang berada dalam situasimu saat ini? Oke, coba kita praktikan ya. Boleh. Bayangkan Anda baru saja bikin kesalahan di kerjaan atau merasa gagal mencapai target. Refleks pertama mungkin, bodoh banget sih aku. Kenapa bisa begini? Iya sering begitu. Sekarang coba jeda. Bayangkan sahabat Anda yang mengalami itu. Apa Anda akan bilang hal yang sama ke dia? Tentu enggak dong. Saya mungkin akan bilang, "Hei, nggak apa-apa. Semua orang bikin salah kok. Terus? Kamu udah berusaha keras. Ini cuma satu hari yang buruk, bukan akhir dari segalanya. Yuk istirahat dulu, besok kita pikirin lagi bareng-bareng." Persis. Dan inti dari self-compassion adalah katakan kalimat itu pada diri Anda sendiri. Perlakukan diri Anda dengan kebaikan, pengertian, dan dukungan yang sama seperti yang Anda berikan kepada orang yang Anda sayangi. Jadi mengubah dialog internal ya? Wah, ini butuh latihan, tapi masuk akal sekali. Oke, itu yang pertama. Lalu strategi kedua? Strategi kedua adalah menumbuhkan apa yang disebut oleh psikolog Carol Dweck sebagai growth mindset. Pola pikir bertumbuh. Betul. Ini adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan kita itu nggak tetap, tapi bisa dikembangkan lewat usaha, belajar dari kesalahan, dan ketekunan. Lawannya fixed mindset ya, yang percaya bakat itu bawaan lahir. Tepat. Kalau kamu nggak bisa, ya udah memang nggak bakat. Itu fixed mindset. Saya sering dengar istilah ini, tapi kadang-kadang growth mindset ini disalahartikan jadi semacam toxic positivity kan? Seolah kita harus selalu bilang aku bisa, padahal lagi merasa hancur. Itu poin yang sangat krusial. Growth mindset itu bukan berarti menyangkal kesulitan atau emosi negatif. Justru sebaliknya, growth mindset itu mengakui adanya kesulitan, tapi melihatnya sebagai bagian dari proses belajar, bukan vonis akhir.
Perbedaan utamanya ada di satu kata kecil. Belum. Belum. Ya, daripada bilang, aku tidak bisa melakukan ini, coba ganti jadi, aku belum bisa melakukan ini. Kata belum itu ajaib. Ia menyiratkan bahwa kemampuan itu adalah sesuatu yang bisa diraih di masa depan. Ia membuka pintu untuk belajar. Aku belum bisa, bukan aku tidak bisa. Oke, sederhana tapi dampaknya besar. Oke, welas asih, pola pikir bertumbuh, lalu yang ketiga. Ini pasti ada hubungannya sama media sosial kan? Tentu. Apa solusinya? Detox digital dan hapus semua aplikasi. Nah, disinilah kita kembali ke wawasan kunci dari riset-riset ini. Ternyata, masalahnya bukan sekadar berapa lama kita pakai media sosial, tapi bagaimana kita memakainya. Riset secara konsisten menunjukkan perbedaan besar antara konsumsi pasif dan interaksi aktif. Pasif dan aktif, bedanya apa? Konsumsi pasif itu saat kita cuma scrolling tanpa henti. Cuma lihat-lihat kehidupan orang lain tanpa interaksi. Inilah yang paling korosif bagi kesehatan mental. Karena ini mode perbandingan murni. Oke. Sebaliknya, interaksi aktif, misalnya Anda kirim pesan pribadi ke teman, atau meninggalkan komentar yang tulus, atau berbagi sesuatu yang bermakna, itu dampaknya jauh lebih kecil, bahkan bisa positif. Karena memperkuat koneksi sosial ya? Tepat. Jadi solusinya bukan digital detox, tapi digital intention ya? Bukan soal menjauhi total, tapi memakai dengan niat. Tepat sekali. Niat adalah kuncinya. Tindakan nyatanya bisa dimulai dengan menetapkan batasan yang sadar. Misalnya? Misalnya, jadwalkan waktu main media sosial. Mungkin 15 menit setelah sarapan, dan 15 menit sebelum makan malam. Pasang alarm. Pas alarm bunyi, langsung tutup. Betul, tutup aplikasinya, lalu ganti aktivitas itu dengan sesuatu yang menenangkan. Dengerin satu lagu, baca 2 halaman buku, atau sekedar lihat keluar jendela dan tarik napas dalam-dalam. Saya suka ide itu, mengambil kembali kendali. Semua strategi ini pada dasarnya tentang mengalihkan energi ya. Benar. Dari membandingkan keluar, menjadi membangun ke dalam. Dan mungkin untuk memperkuat keyakinan ini, kita butuh pengingat bahwa hidup ini bukan lari cepat. Tapi maraton. Dan kisah-kisah nyata ini membuktikannya. Coba kita lihat beberapa contohnya. Boleh? Ambil contoh Kolonel Sanders, pendiri KFC. Oh ya, semua orang tahu wajahnya. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa ia baru memulai bisnis waralaba ayam gorengnya di usia 62 tahun. 62? Itu kan usia orang mau pensiun ya? Betul. Dan itu pun setelah resepnya ditolak lebih dari 1000 kali oleh berbagai restoran. 1000 kali, itu tingkat ketekunan yang luar biasa. Dia nggak membandingkan dirinya dengan pengusaha muda, tapi terus percaya pada jalurnya sendiri. Ada lagi Vera Wang, desainer gaun pengantin. Oh ya, yang sangat terkenal itu? Dia baru mendesain gaun pengantin pertamanya di usia 40 tahun. Sebelumnya dia atlet figure skating dan editor majalah mode. Karirnya berbelok tajam ya di usia yang dianggap sudah mapan. Dan contoh dari Indonesia juga nggak kalah menginspirasi. Almarhum Bob Sadino, misalnya. Perjalanannya sangat berliku ya. Sangat. Beliau pernah kerja di Eropa, pulang ke Indonesia, kehilangan semua hartanya. Sampai pernah jadi kuli bangunan dengan upah Rp100 per hari. Wow. Titik baliknya justru datang dari sesuatu yang sederhana. Seorang teman menyarankannya memelihara ayam untuk mengatasi depresinya. Dari situlah bisnis peternakannya muncul. Atau Ibu Susi Pujiastuti yang membuktikan kalau jalur formal itu bukan segalanya. Benar sekali. Beliau kan tidak tamat SMA, tapi dengan kegigihan luar biasa memulai bisnis dari nol sebagai pengepul ikan di Pangandaran. Hingga akhirnya punya maskapai Susi Air dan jadi menteri. Kisah-kisah ini bukan dongeng ya. Ini bukti nyata bahwa nggak ada satupun jalur yang benar atau salah. Pesan utamanya sangat kuat. Sukses itu nggak punya tanggal kedaluarsa dan hidup itu nggak punya template. Perjalanan setiap orang unik. Tepat. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai di garis finish imajiner itu, tapi seberapa otentik kita menjalani prosesnya. Membandingkan kilometer 5 dari maraton kita dengan kilometer 30 dari maraton orang lain itu, ya nggak adil dan nggak ada gunanya sama sekali. Kita berlari di lintasan yang berbeda. Persis. Jadi setelah kita kupas semua ini, rasanya benang merahnya jelas ya. Tekanan itu nyata dan sebagian besar lahir dari ekosistem digital kita. Tapi kita tidak berdaya. Kita punya kekuatan untuk memilih kemana kita mau mengarahkan fokus. Pelan-pelan, kita bisa alihkan sorotan dari panggung orang lain kembali ke diri kita sendiri. Dengan welas asih dan niat untuk bertumbuh. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan penutup ya.
Boleh. Jika hidup ini bukan sebuah perlombaan, lalu apa? Mungkin hidup lebih mirip sebuah karya seni, sebuah proses kreatif. Karya seni. Iya, seni untuk merangkai semua pengalaman kita. Kegagalan, pembelajaran, momen-momen kecil, kegembiraan tak terduga. Menjadi sebuah mahakarya yang unik. Mahakarya yang sepenuhnya milik Anda. Dan sebuah karya seni kan tidak diciptakan untuk dilombakan atau dibandingkan. Ia diciptakan untuk dinikmati prosesnya dan dihargai keunikannya. Tepat sekali. Jalur setiap orang berbeda dan tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai babak baru, untuk bertumbuh, atau untuk menemukan sinar musuh diri. Semoga hari Senin yang akan datang tidak terasa seperti deadline lain yang harus dikejar, tapi lebih terasa seperti selembar kanvas kosong. Halaman baru yang bersih dalam buku cerita Anda yang unik dan sangat berharga. Selamat beristirahat, dan semoga esok hari dimulai dengan semangat baru dan, yang terpenting, dengan kebaikan pada diri sendiri.